Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Tegar Pramudia. Saya merupakan mahasiswa program studi Komunikasi Fakultas IPA Universitas Brawijaya dengan NIM 235 0908001110002. Di sini saya akan menjelaskan seputar bagaimana mekanisme tugas dalam sudut pandang termodinamika. Jadi mungkin kulkas sendiri ini memiliki 5 komponen utama. 5 komponen tersebut itu adalah kompresor, mesin device, gulungan pengembun, gulungan penguap, dan juga pendingin. Dan sebelum saya menjelaskan mekanismenya, mungkin saya akan menggarisbawahi 2 pernyataan. Yang pernyataan pertama itu ketika zat cair atau cairan itu diubah menjadi bentuk gas atau istilahnya itu proses penguapan, maka reaksi tersebut itu akan menyerap kalor. Dan sebaliknya ketika sebuah gas atau zat gas itu diubah menjadi cairan atau prosesnya itu pengembunan, maka proses tersebut akan menyebabkan pelepasan kalor. Saya kembali lagi ke bagian penjelasan mengenai kulkas. Jadi sebenarnya di bagian dalam kulkas itu terdapat sebuah cairan, dan cairan yang digunakan itu sebenarnya memiliki banyak macamnya. Namun saya mengambil salah satu cairan yang mungkin banyak sekali dipakai di kulkas-kulkas untuk memenuhi proses termodinamika dalam kulkas itu sendiri. Jadi pertama-tama cairan tersebut itu akan bergerak dari sepanjang gulungan pengembun hingga ke bagian expansion device. Nah, ketika di bagian expansion device, cairan ini itu akan diberi tekanan tinggi hingga cairan tersebut itu akan berubah menjadi sebuah uap. Dan ketika cairan tersebut itu berubah uap, cairan tersebut itu gas tersebut itu akan melewati atau dalam perjalanan di bagian gulungan penguap. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pernyataan sebelumnya, ketika sebuah cairan itu diubah menjadi sebuah zat gas, maka proses tersebut itu akan menyerap kalor. Dan di bagian gulungan penguap sendiri ini terdapat di bagian dalam kulkas. Jadi proses penyerapan kalor itu terjadi di bagian dalam kulkas. Dan kemudian menyerap kalor di bagian kulkas, dan selanjutnya itu gas tersebut yang sudah membawa kalor dari dalam kulkas itu bergerak menuju ke bagian kulkas, yaitu kompresor. Nah, ketika sampai di kompresor, si gas yang membawa kalor tadi itu diubah kembali menjadi sebuah cairan lagi. Nah, tujuannya. Nah, seperti yang sebelumnya pernyataan saya sebelumnya, itu ketika ketika gas diubah menjadi sebuah cairan, maka proses tersebut itu menyebabkan pelepasan kalor. Nah, ketika gas tersebut yang membawa kalor itu sudah diubah menjadi sebuah cairan kembali, maka cairan itu yang membawa kalor akan bergerak menuju ke bagian gulungan pengembun. Dan di dalam gulungan pengembun ini terjadi pelepasan kalor. Dan gulungan pengembun itu letaknya di mana? Letaknya itu di bagian belakang kulkas. Nah, oleh karena itu kita merasa panas ketika berada di bagian belakang kulkas, karena memang di sana tempatnya adalah terjadi pelepasan kalor. Secara singkatnya, proses termodinamika dalam kulkas ini melibatkan proses penguapan dari cairan ke bentuk gas untuk menyerap kalor yang ada di dalam kulkas, dan itu melibatkan proses pengembunan yang tujuannya untuk melepaskan kulkas lalu digerakkan ke bagian gulungan pengembun, sehingga
terjadi pelepasan kalor di bagian belakang kulkas. Sekian penjelasan dari saya mengenai mekanisme kulkas terhadap sudut pandang termodinamika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.